Dari Pak Kurniawan, apa yang kemudian tadi disampaikan? Ya, alhamdulillah baru saja saya secara langsung menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dan kedua orang tua dari almarhum saudara Afan Kurniawan, dan insya Allah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan dan ketabahan dalam menerima musibah ini, dan semoga amal ibadah dari almarhum Afan Kurniawan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi saya juga menyampaikan kepada kedua orang tuanya, insya Allah kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur. Juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya. Juga saya minta kepada Gubernur untuk dikasih kartu KJP sampai selesai. Juga karena bapaknya saat ini bekerja sebagai ojek online juga, tadi saya juga menyatakan karena motor dari almarhum rusak atau sekarang belum ditemukan, saya juga menawarkan jika membutuhkan untuk ada kendaraan, kami juga akan membantu untuk menyiapkan motor sehingga beliau bisa melanjutkan pekerjaannya. Dan saya tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini, dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali, jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama. Jangan kita terpecah belah, jangan kita korbankan bangsa dan negara ini. Kita semua rakyat Indonesia, kita bangun bangsa ini bersama-sama dengan bergotong royong. Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia. Mbak, langkah DPR ke depan seperti apa Mbak, melihat kemarin kan publik cukup bergejolak di ulang tahun DPR sendiri? Ya, upaya penenangan publik ini seperti apa Mbak? Pertama-tama tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, dari tokoh-tokoh dalam membangun bangsa ini. Artinya ke depan ini akan ada perbaikan khususnya dalam pola komunikasi yang disampaikan oleh DPR, Mbak Puan. Ya, kita evaluasi bersama. Mbak Puan, salah satu yang memicu gejolak publik itu kan soal tunjangan rumah DPR, apakah itu akan dicabut Mbak Puan? Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober. Apakah ada peringatan ataupun teguran khusus mungkin bagi anggota DPR yang kemudian pola komunikasinya berpotensi untuk menyakitkan hati publik, Mbak? Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Terkait anggota DPR yang keluar negeri Mbak, kenapa nggak ada yang menemui demo waktu itu sih Mbak Puan untuk menenangkan? Apakah anggota Dewan pada takut pada demonstran, gimana Pak? Ya, nanti kita
Cukup dulu ya. Cukup dulu ya. Cukup dulu ya. Minta maaf. Minta maaf ya. Ayo cukup dulu. Bentar. Sabar ya, ada orang. Ya. Masih ada orang. Silakan. Teman-teman, aku saranin kalau masih pemula jangan stok barang sebanyak ini. Teman Oke, kita kejebak. Nggak bisa ke lapas ini. Kaca tutup. Kaca tutup. Ini tadi sempat dicegat, nggak boleh masuk. Aduh, gas air mata kok. Piye dah, piye iki? Nggak bisa. Coba kalau ditulis. Kepada warga jangan sampai terprovokasi lebih lanjut. Ini di sampingnya banyak rumah warga. Cair, ayo. Awas pala. Anak Majalon ya. Tuh anak Majalon. Masyarakat. Awas ada intel ke kebun bawang. Lah iya anak Majalon. Sorry. Saya anak kebun bawang. Tolong ada masuk lagi bukan.